Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan dari Hosea pasal 8. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan menghukum atau mendisiplin Israel, umat pilihan Allah, oleh karena mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak peduli kepada Tuhan, walaupun dengan mulut mereka berkata bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Tetapi faktanya mereka tidak mengasihi Tuhan Allah mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak beribadah kepada Allah, melainkan mereka beribadah kepada berhala-berhala. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-7 berkata demikian, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa umat pilihan Allah ini mereka mengalami penderitaan, mengalami kekalahan sebagai disiplin daripada Allah, bahwa mereka ditawan oleh Asyur. Mereka masuk dalam pembuangan. Bangsa Asyur menyerang mereka dan mengalahkan mereka. Ini adalah akibat perbuatan mereka. Maka dikatakan sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Wah, ini apa artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ini sama artinya dengan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan hasilnya. Jika kita melakukan hal yang baik, tentu hal yang baik akan kita dapatkan. Tetapi jika kita melakukan hal yang jahat, maka yang jahat pula yang kita terima. Nah, menabur angin, melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang tidak benar, maka akan menuai puting beliung. Ini bukan hanya sekedar angin, tapi hasilnya adalah puting beliung. Jadi angin yang kencang, angin yang mau hancurkan, angin yang mau porak-porandakan. Mungkin kita berkata, oh saya hanya melakukan kejahatan kecil. Kita katakan kita melakukan kejahatan yang kecil. Tetapi akibatnya, bagi kita ke depan akibat perbuatan kita, penderitaan yang besar, penderitaan yang luar biasa yang akan kita terima. Untuk itu jangan kita menabur angin, supaya kita jangan menuai puting beliung. Artinya dalam hidup ini mari kita lakukanlah perbuatan yang baik, hal yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita nanti akan menuai berkat, menuai sesuatu yang baik dari Tuhan, mengalami damai sejahtera. Kita harus waspada dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dunia menggoda kita untuk melakukan hal yang jahat. Kadang-kadang umat tidak berpikir jauh, apabila melakukan hal yang jahat ini, bukankah nanti akan menerima upah atau menuai hal yang sangat mengerikan? Jarang orang berpikir seperti itu, atau lebih tepatnya tidak mau berpikir sejauh itu. Mereka hanya melakukan yang terpenting saya lakukan saat ini, saya puas secara manusia. Jadi melakukan hal yang jahat, perbuatan menabur angin, yang tidak mau tahu dengan Tuhan, kadang-kadang tidak terlalu dipikirkan akibatnya nanti. Pokoknya hari ini aku lakukan seperti itu. Ada banyak orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya, orang Kristen, tetapi hari lepas hari dia mendukakan hati Allah. Umat Israel berontak kepada Tuhan. Mereka bilang Tuhan itu Allah mereka, tetapi mereka tidak memperlakukan Tuhan sebagaimana Tuhan adanya. Mereka tidak datang kepada Tuhan, mereka tidak menyembah Tuhan, dan bahkan dalam hidup mereka justru menyembah berhala. Mereka mendukakan hati Allah. Itu sebabnya
Tuhan menghukum mereka. Perhatikan di ayat 13 dikatakan, ayat 11, sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Wah, ini mezbah apa? Mezbah penyembahan berhala. Jangan kita buat mezbah ya sebagai penyembahan berhala kita di muka bumi ini. Ya, jangan kita mengutamakan yang lain lebih daripada Tuhan. Ya, Tuhan kita abaikan. Ketika kita mengabaikan Tuhan, itu berarti kita telah membuat mezbah yang banyak, ya, yaitu yang tidak menyembah Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita berkata Tuhan adalah Allah kita, maka kita perlakukanlah Allah itu sebagaimana Allah adanya. Artinya kita hormat kepada Dia, kita taat kepada Dia, kita setia kepadanya, kita menyembah, memuji, memuliakan namanya. Peringatan hari ini, jangan kita menabur angin supaya kita tidak menuai puting beliung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.